Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan mengenai hasil tugas kami, yaitu pada materi praktik simulasi ekspor dan impor pada mata kuliah Lab Eksim dan Kepabeanan yang diampu oleh Bapak Kosim HMD PCK SAK. Di sini saya tidak sendiri tapi juga bersama teman saya Maya Dwi Novitayanti, Saya Anissa Fitri, dan saya Ayu Nurul Khotimah. Langsung saja masuk ke dalam materi. baik, yang pertama bisa kita lihat di PPT ada diagram alur dari proses ekspor. Diagram alur menunjukkan proses ekspor kopi Robusta dari PT Nusantara Coffee Indonesia ke Tokyo Coffee Ltd Jepang menggunakan metode pembayaran letter of credit. Dan syarat penyerahan FOB atau free on board, proses dimulai dari penerimaan purchase order, kemudian pengurusan dokumen ekspor, kemudian pemeriksaan oleh Bea Cukai, selanjutnya pengiriman barang hingga pembayaran oleh bank, dan penerimaan barang oleh importir. Selanjutnya yaitu dokumen ekspor. Yang pertama yaitu commercial invoice. Nah, commercial invoice ini berfungsi sebagai bukti transaksi antara eksportir dan importir yang memuat informasi mengenai jenis barang, jumlah, harga, serta nilai transaksi. Nah, dokumen ini menjadi dasar perhitungan nilai pabean dan proses kepabeanan. Nah, dokumen ekspor yang kedua yaitu packing list. Nah, packing list di sini berisi rincian barang yang dikemas seperti jumlah, kemudian berat, kemudian dimensi, kemudian jenis kemasan. Nah, dokumen ini memudahkan proses pemeriksaan fisik barang oleh Bea Cukai serta memastikan kesesuaian barang dengan dokumen. Selanjutnya, dokumen ekspor yang ketiga adalah Bill of Lading atau biasanya kita singkat dengan BL. Nah, Bill of Lading ini merupakan dokumen yang mana itu diterbitkan oleh perusahaan pelayaran sebagai bukti penerimaan barang untuk diangkut sekaligus menjadi dokumen kepemilikan barang selama proses pengiriman. Selanjutnya yang keempat yaitu dokumen letter of credit. Nah, letter of credit ini merupakan dokumen yang memuat nama bank, nilai transaksi, serta ketentuan pembayaran yang menjadi dasar pelaksanaan pembayaran setelah seluruh persyaratan dokumen tadi dipenuhi. Selanjutnya yaitu simulasi impor. Nah, diketahui data CIF sama dengan US 20, kemudian kurs pajak sama dengan 16.500 per US, kemudian tarif bea masuk sebesar 10%, kemudian tarif PPN-nya sebesar 11%, tarif PPh pasal 22 yaitu sebesar 2,5%. Yang pertama yaitu nilai impor, nilai CIF dalam rupiah yaitu US 20 dikali dengan 16.500 sama dengan 330 juta. Nah, yang kedua yaitu bea masuk. Nah, di sini 10% dikali dengan 330 juta sama dengan 33 juta. Yang ketiga yaitu DPP PPN, yaitu nilai impor ditambah bea masuk yaitu sama dengan 330 juta ditambah 33 juta sama dengan 363 juta rupiah. Selanjutnya yaitu perhitungan PPN impor. PPN tarifnya sebesar 11%, kemudian kita kalikan dengan DPP yaitu sebesar 363 juta, yaitu hasilnya 39.930.000 rupiah. Kemudian selanjutnya kita menghitung pajak penghasilan pasal 22. Tarifnya yaitu 2,5%, kemudian kita kalikan dengan DPP-nya juga yaitu 363 juta, hasilnya yaitu 9.075.000 rupiah. Nah, kemudian yang terakhir kita total pajak impornya, yaitu dengan menotal bea masuk, kita tambahkan dengan PPN impor, dan kita tambahkan dengan PPh pasal 22. Nah, bea masuknya itu sebesar 33 juta, kita tambahkan dengan PPN impornya sebesar 39.930.000 rupiah, dan kita juga tambahkan dengan PPh pasal 22 yaitu sebesar 9.075.000 rupiah, dan semuanya kita total hasilnya yaitu 82.005.000 rupiah. Selanjutnya yaitu analisis jalur impor. Nah, penentuan jalur kuning alasannya yaitu yang pertama profil importir.
Nah, importir ini diasumsikan merupakan perusahaan yang telah memiliki izin impor atau API dan terdaftar sebagai importir resmi, namun belum memiliki rekam jejak kepatuhan yang sangat baik, sehingga belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas jalur hijau. Yang kedua yaitu jenis barang. Nah, barang yang diimpor adalah laptop dari Cina. Laptop termasuk barang elektronik yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi dan sering menjadi objek pengawasan kepabeanan untuk memastikan spesifikasi, jumlah, serta klasifikasi HS kode telah sesuai dengan ketentuan. Yang C, nilai pabean. Nah, nilai pabean berdasarkan CIF sebesar US 20 atau 330, yaitu kurs 16.500 per US. Itu nilai tersebut tergolong cukup besar, sehingga Bea Cukai perlu memastikan bahwa nilai pabean yang diberitahukan sudah sesuai dengan harga transaksi sebenarnya. Dan D, dokumen, yaitu apabila dokumen import seperti commercial invoice, kemudian packing list, kemudian bill of lading, dan PIB atau pemberitahuan impor barang, dan dokumen pendukung lainnya lengkap serta konsisten, maka pemeriksaan difokuskan pada penelitian dokumen tanpa harus melakukan pemeriksaan fisik barang. Selanjutnya yaitu analisis resiko kepabeanan. Yang pertama ada resiko fiskal. Potensi dari resiko ini yaitu importir mencantumkan nilai barang lebih rendah daripada harga transaksi yang sebenarnya. Nah, untuk mengurangi bea masuk dan pajak impor yang harus dibayarkan. Kemudian ada resiko yang kedua yaitu resiko kepatuhan. Nah, potensi dari resiko ini yaitu importir menggunakan HS kode yang tidak sesuai dengan jenis barang yang diimpor, sehingga tarif dari bea masuk dan pajak itu menjadi tidak tepat. Kemudian yang ketiga ada resiko keamanan. Nah, potensi dari resiko ini yaitu barang yang tiba tidak sesuai dengan dokumen impor. Misalnya contohnya kayak jumlahnya, kemudian spesifikasi atau jenis barang berbeda dengan yang tercantum pada commercial invoice, packing list atau bill of lading. Selanjutnya yaitu pertanyaan analisis. Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa dokumen ekspor sangat penting dalam perdagangan. Nah, dokumen ekspor ini merupakan bukti resmi yang menjelaskan identitas eksportir dan importir, jenis barang, jumlah, harga, serta syarat pengiriman dan pembayaran. Nah, dokumen ini menjadi dasar bagi pihak yang terlibat seperti eksportir, importir, bahan perusahaan pembayaran, dan bea cukai. Yang kedua yaitu penggunaan letter of credit dibanding dengan open account. Nah, letter of credit ini merupakan metode pembayaran yang melibatkan bank sebagai penjamin pembayaran. Sedangkan open account ini merupakan metode pembayaran di mana eksportir mengirim barang terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan kemudian sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang ketiga, bagaimana pengaruh jalur hijau terhadap biaya logistik perusahaan? Nah, jalur hijau adalah fasilitas pelayanan kepabeanan, di mana barang dapat langsung dikeluarkan setelah pemeriksaan administratif tanpa pemeriksaan fisik kecuali apabila ditemukan indikasi tertentu. Kemudian yang keempat, mengapa kesalahan HS kode dapat menyebabkan kerugian negara? Jawabannya adalah karena HS kode merupakan kode klasifikasi internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis barang dalam perdagangan internasional. HS kode menentukan tarif, bea masuk, pajak impor, serta kebijakan larangan dan perbatasan. Selanjutnya, pertanyaan analisis yang terakhir yaitu yang kelima, apa dampak under invoicing terhadap penerimaan bea masuk dan pajak impor? Nah, jawabannya yaitu under invoicing itu kan praktik mencantumkan nilai barang lebih rendah daripada harga transaksi yang sebenarnya pada dokumen impor. Nah, dampak yang ditimbulkan yaitu yang pertama, mengurangi penerimaan negara. Karena apa? Karena bea masuk, kemudian PPN impor dan PPh pasal 22 itu dihitung berdasarkan nilai dari pabean. Semakin rendah nilai yang dilaporkan, maka semakin kecil pajak yang akan dibayar. Kemudian dampak yang kedua yaitu merugikan negara secara fiskal. Karena negara itu kehilangan potensi penerimaan dari sektor kepabeanan dan perpajakan. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena apa? Karena importer itu yang melakukan under invoicing itu memperoleh biaya impor lebih rendah dibandingkan dengan importir yang patuh.
Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 1 mengenai praktik simulasi ekspor dan impor. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan simulasi ekspor dan impor. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri. Di sini saya sebagai Tokyo Bank dan sebagai freight forwarder. Saya Maya Dwi Novitayanti, di sini sebagai petugas bea cukai, petugas Bank Mandiri dan juga importir. Dan saya Ayu Nurul Khotimah sebagai eksportir. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, apakah benar ini PT Nusantara Coffee Indonesia? Selamat pagi. Ya, benar, kami dari PT Nusantara Coffee Indonesia. Ada yang dapat kami bantu? Perkenalkan, saya Maya dari Tokyo Coffee Ltd Jepang. Kami ingin membeli kopi robusta sebanyak 5.000 kg. Terima kasih atas kepercayaannya. Harga yang kami tawarkan adalah $6 per kilogram dengan ketentuan FOB Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Baik, kami setuju. Total transaksi menjadi $30. Baik, kami akan menunggu purchase order dari perusahaan. Kami akan mengirimkan purchase order melalui email dan menggunakan metode pembayaran letter of credit. Purchase order sudah kami terima. Terima kasih. Selamat pagi, saya ingin membuka letter of credit untuk pembelian kopi robusta dari Indonesia. Baik, mohon menyerahkan purchase order dan dokumen perusahaan. Dokumennya telah lengkap. Kami menerbitkan letter of credit senilai $30. Letter of credit akan kami kirim kepada Bank Mandiri Surabaya sebagai advising bank melalui sistem perpajakan internasional. Selamat pagi PT Nusantara Coffee Indonesia. Kami telah menerima letter of credit dari Tokyo Bank. Silahkan diperiksa seluruh syarat dan ketentuannya. Terima kasih, kami telah memeriksa letter of credit dan seluruh persyaratan telah sesuai. Kami siap memproduksi dan mengirimkan barang. Kopi robusta sebanyak 5.000 kg telah selesai diproduksi. Kami juga telah menyiapkan commercial invoice dan packing list. Selamat pagi, kami datang untuk mengambil barang yang akan diekspor. Silakan. Nah, berikut ini barang beserta commercial invoice dan juga packing list. Jumlah barangnya sesuai, kondisi kemasan baik. Selanjutnya, kami akan mengirim barang menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Setelah barang dimuat ke kapal, kami akan menerbitkan bill of lading. Ini bill of ladingnya, silahkan diterima. Baik, saya terima. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi, silahkan menyerahkan commercial invoice, packing list, bill of lading, dan PEB. Berikut ini dokumen semuanya. Nama eksportir sesuai, nama importir sesuai, jumlah barang 5.000 kg, nilai transaksi $30, dokumen telah lengkap, barang diizinkan untuk diekspor. Barang siap dimuat ke kapal menuju Pelabuhan Yokohama, Jepang. Berikut kami serahkan dokumen commercial invoice, packing list, bill of lading, dan dokumen lainnya sesuai persyaratan letter of credit. Kami telah memeriksa dokumen dan semuanya sesuai. Selanjutnya, dokumen akan kami kirimkan kepada Tokyo Bank.
Kami telah menerima semua dokumen. Seluruh dokumen sesuai dengan letter of credit. Kami melakukan pembayaran sebesar 30 US dollar kepada PT Nusantara Coffee Indonesia melalui Bank Mandiri. Dana telah kami terima dari Tokyo Bank. Pembayaran sebesar 30 US dollar telah berhasil ditransfer ke rekening PT Nusantara Coffee Indonesia. Baik, terima kasih. Pembayaran telah kami terima. Selamat siang, barang telah tiba di pelabuhan Yokohama dan siap diserahkan. Jumlah barang sesuai, yaitu 5.000 kg kopi Robusta. Kondisi barang baik dan kualitasnya sesuai dengan pesanan. Kami menerima barang dengan baik. Terima kasih atas kepercayaannya.